Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi metode yang pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang metode Newton-Raphson. Ini salah satu metode pembahasan untuk metode terbuka. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang metode tertutup. Apa aja yang dibahas? Nah, nanti akan ada konsep-konsep dasarnya, gimana cara memahami iterasinya, algoritmanya, dan contoh-contoh soalnya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ini konsep dasar dari metode Newton-Raphson. Jadi metode ini itu merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal. Ini kata kuncinya ya, menggunakan satu titik awal yang nanti akan kita misalkan sebagai x0. X0. Dan mendekatinya itu dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Nah, kalau ada kata-kata gradien atau kemiringan garis atau kecondongan garis atau slope, ini nanti ada kaitannya dengan turunan pertama atau f aksen x. Jadi metode Newton-Raphson ini secara eksplisit nanti akan menggunakan turunan pertama dari suatu fungsi. Nah, iterasinya adalah seperti ini. Ini rumus iterasi utamanya xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Di mana xi ini adalah nilai perkiraan akarnya. Ini ya. Lalu fxi itu adalah fungsi pada xi. Dan f aksen xi itu adalah turunan pertama dari fungsi fx pada xi. Nah, gimana cara memahami rumus iterasi utama pada metode Newton-Raphson ini? Cara memahaminya adalah yang pertama kita gunakan aja langsung pada iterasinya, iterasi pertama. Iterasi pertama ini berlaku untuk I-nya itu sama dengan 0. I sama dengan 0, atau ketika nilai dari X0-nya itu sudah diketahui atau sudah kita misalkan ya. Selanjutnya kita gunakan rumus ini. Nah, pada saat I-nya sama dengan 0, berarti XI plus 1 ini sama dengan X1. Sehingga sama dengan ini XI ya. XI pada saat I-nya sama dengan 0 berarti kan X0. Dikurangi dengan FXI. Berarti FX0 dibagi dengan F aksen X0. Nah, dari sini kalau kita udah mendapatkan nilai dari XI-nya, sorry, X1-nya, nanti kita cari nilai toleransi kesalahannya atau error tolerance. Yang biasanya itu dirumuskan dengan galat absolut, yaitu X1 dikurangi dengan X0. Ini harus kita hitung nilai mutlaknya apakah sudah kurang dari epsilon. Epsilon ya. Ini nilai toleransi yang dipilih atau yang dimisalkan nantinya. Nah, kalau sudah nilainya kurang dari epsilon, maka nanti proses iterasinya akan berhenti. Proses iterasinya akan berhenti. Tetapi kalau misalkan nilai di antara X1 dikurangi X0-nya ini nanti lebih dari epsilon, maka proses dilanjutkan ke iterasi kedua. Dilanjutkan ke iterasi 2. Nah, di iterasi kedua, nanti kita ngapain? Pada iterasi ini, kita menggunakan I-nya itu sama dengan 1, ya. Atau nanti XI, sorry, XI, X1. X1 yang didapatkan dari iterasi pertama. Berarti rumusnya adalah nanti X2 itu sama dengan X1 dikurangi F X1 dibagi dengan F aksen X1. Nah, nanti kita sudah hitung, kita sudah dapatkan nilai dari X2-nya, kita bisa mencari nilai tolerance errornya, yaitu menggunakan X2 dikurangi X1 ya. Jadi nilai apa ya, galat absolut ini atau error toleransi ini, itu kita dapatkan dari dua perkiraan akar yang saling berurutan. Kalau yang pertama tadi menggunakan X1 dengan X0, selisih dari X1 dan X0. Yang kedua kita gunakan selisih dari X2 dengan X1. Nah, kalau nilai ini udah kurang dari epsilonnya, ya, maka proses berhenti. Tetapi kalau lebih dari epsilon, maka dilanjutkan ke iterasi yang ketiga. Ya, gampangannya kita misalkan aja dengan sebuah fungsi. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan 2x
min 2. Nah, kita akan mencari berapa nilai akar dari fungsi ini. Langkah pertama ya kita misalkan dulu atau kita pilih nilai dugaan awalnya yaitu X0. X0 dengan sembarang, nggak sembarang sih, dengan titik apa ya, dengan nilai yang sekiranya itu mendekati nilai akar dari fungsi tersebut. Katakanlah berapa ya? Kalau kita punya fungsi ini, maka akarnya itu sama dengan 2x min 2 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 2 sehingga x sama dengan 1. Nah, pilih aja x0-nya itu sama dengan 1. Sehingga nanti ketika kita mencari turunannya, f aksen x itu kita peroleh turunan dari fungsi ini yaitu 2. Nah, nilai dari dua hal ini nantinya kita masukin ke dalam rumus iterasi utamanya, yaitu x1 sama dengan x0 dikurangi f x0 dibagi dengan f aksen x0 dan seterusnya ya. Jadi kalian sudah bisa nanti harus menghitung turunannya dulu, turunan dari fungsinya, kemudian bisa langsung memasukkan ke dalam rumus iterasi utamanya. Kira-kira begitu. Nah, ini algoritmanya. Jadi langkah pertama itu yang dilakukan adalah dengan memilih nilai dugaan awal X0-nya. Nah, dalam memilih nilai dugaan awal itu kita tidak bisa sembarang memilih ya. Karena kalau misalkan kita memilih sembarang nilai, nanti bisa-bisa hasilnya itu tidak akan konvergen, malah nanti hasilnya akan divergen, yaitu menuju ke suatu titik yang sangat besar, yaitu ke dalam titik tak hingga. Artinya adalah iterasi yang dilakukan nanti itu banyaknya sampai tak hingga kali. Bukan cuma 2 kali, 3 kali iterasi, tapi sampai tak hingga kali. Jadi pentingnya dalam memilih nilai dugaan awal ya. Kecuali misalkan nanti di soal itu sudah diketahui nilai dugaan awalnya, ya udah kita tinggal make aja X0-nya. Nah, yang kedua itu kita bisa menentukan turunan fungsinya, f aksen x-nya, lalu langsung masukin ke dalam rumus yang tadi. Xi plus 1 sama dengan Xi dikurangi Fxi dibagi F aksen Xi. Nah, langkah yang keempat ini yang penting ya. Jadi proses iterasinya berhenti ketika nilai mutlak Xi plus 1 dikurangi Xi itu kurang dari epsilon. Epsilon ini biasa kita sebut sebagai nilai toleransi error yang diinginkan. Kadang juga diketahui ya dalam soal, tetapi kalau nggak diketahui dalam soal biasanya menggunakan jumlah maksimum iterasi ya. Nah, jadi ini yang penting nantinya Xi plus 1 dikurangi Xi, yaitu selisih dari dua perkiraan nilai akarnya. Bisa dari X1 dikurangi X0 yang tadi, atau bisa X2 dikurangi X1, atau bisa juga X3 dikurangi X2, dan seterusnya sampai nilainya itu kurang dari epsilon. Nah, lalu gimana cara memahami grafik yang ada pada gambar di kanan ini? Perhatikan bahwa kurva yang berwarna biru ini, kurva melengkung ini ya, itu merupakan kurva Y sama dengan Fx yang akan kita cari nilai akarnya. Kalau berdasarkan kurva ini, jelas nilai akarnya tuh ada di titik R di sini. Kenapa? Ya, karena fungsinya itu bernilai 0 ya. Kita mencari akar kan berarti kita menyamadengankan fungsi tersebut sama dengan 0, sehingga kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan berapa, gitu kan? Nah, langkah pertama ngapain? Langkah pertama itu kita di sini pilih nilai dugaan awalnya X0. Perhatikan di gambarnya, di sini tuh ada X0 ya di sebelah kanan. Lalu kita tarik garis lurus ke atas sampai dia memotong kurva yang berwarna biru. Kurva Y sama dengan Fx di titik sini. Ya, di titik sini. Nah, dari titik sini itu nanti bisa kita buat suatu garis singgung. Suatu garis singgung yang ini, yang berwarna merah ini ya, yang nanti akan diproyeksikan ke sumbu X untuk mendapatkan nilai dari X1 yang ini ya. Jadi X1 itu bisa kita dapatkan dari garis singgung antara titik X0 tadi dengan kurva Y sama dengan Fx. Selanjutnya prosesnya itu sama untuk mendapatkan X2, X3 hingga ke Xn ya. Jadi prosesnya sama berulang secara iteratif.
Dari X1 ini pun nanti kita juga mencari titik potongnya terhadap kurva biru Y sama dengan Fx di sini. Lalu kita nanti cari garis singgunya, garis yang berwarna merah ini. Nah, di sini kita dapatkan nanti adalah sebagai X2-nya, nilai X2-nya, hingga nantinya akarnya itu ada di sini. Semakin lama itu akan semakin dekat dengan nilai R yang diminta. R inilah nilai akar dari grafik fungsi Y sama dengan Fx ya. Kira-kira begitu pembahasan untuk materi algoritma metode Newton-Raphson. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Gunakan metode Newton-Raphson untuk menentukan akar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2 dengan nilai dugaan awalnya x0 sama dengan 2 dan toleransi errornya itu sama dengan 0,04. Langkah pertama, kalau kita udah punya fungsi yang diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2, maka langkah pertamanya kita cari turunannya dulu. Turunan dari fungsi ini itu adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat ya. Saya kira semuanya sudah tahu turunan dari fungsi ini itu adalah 3x kuadrat. Nah ini dia ya, 3x kuadrat. Lalu kita langsung masukin ke dalam iterasi yang pertama, yaitu dengan nilai dugaan awalnya x0 itu sama dengan 2. Kita gunakan rumus iterasi utama yang tadi, xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dibagi f aksen xi. Nah, karena i-nya sama dengan 0, maka di sini x1 sama dengan x0 dikurangi fx0 dibagi f aksen x0. X0-nya ini nilai dugaan awalnya yang sudah kita misalkan dengan 2. Lalu fx0 ini sama dengan f2 ya, karena x0-nya bernilai 2. Nah, f2 ini kita masukin ke dalam persamaan fungsinya. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2. Berarti jadinya kan x pangkat 3-nya itu jadi 2 pangkat 3 ya, dikurangi dengan 2. Nah, yang ini f aksen x0 itu jadinya f aksen 2 yaitu 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Yang ini ya. Lalu kita hitung menjadi 2 dikurangi 6 per 12 sama dengan 1,5. Kita dapatkan nilai perkiraan akar yang pertama itu adalah 1,5. Kemudian kita hitung galatnya, yaitu menggunakan nilai mutlak dari dua nilai perkiraan akar yang berdekatan. Selisihnya kita hitung ya. X1 dikurangi X0. X1-nya kita peroleh 1,5, X0-nya adalah 2, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, error yang diminta itu adalah 0,04 ya. Sedangkan hasil yang kita peroleh adalah 0,5, ini masih jauh lebih besar dari 0,04. Maka kesimpulannya adalah iterasi dilanjutkan ke tahap yang kedua ya. Kita melanjutkan iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi yang kedua, nilai X1 yang digunakan ya, bukan X0, tapi X1 yang didapatkan dari iterasi sebelumnya, yaitu 1,5. Kita menggunakan kembali rumus yang tadi, ya. Kalau yang tadi kan X1 sama dengan X0, sekarang X2 sama dengan X1 dikurangi Fx1 dibagi F aksen X1. Nah, X1-nya itu yang ini 1,5, lalu kita kurangi dengan Fx1 berarti kan F 1,5. Ini kita masukin ke dalam rumus yang fungsi tadi yang diketahui. Ya, kita tinggal mengganti X ini dengan 1,5. Sehingga kita peroleh rumusnya seperti ini. 1,5 pangkat 3 dikurangi 2. Lalu dibagi dengan F aksen X1. Yaitu F aksen dari 1,5 ya. Yang ini kita dapatkan dari rumus yang ini. 3 dikali X kuadrat berarti kan 3 dikali 1,5 kuadrat ya. Kita hitung, kita dapatkan nilainya seperti ini, lalu kita sederhanakan lagi, kita peroleh X2-nya adalah 1,2963. Ini nilai iterasi keduanya, yaitu X2 sama dengan 1,2963. Selanjutnya kita hitung lagi nilai dari galatnya, galat absolutnya, yaitu menggunakan selisih dari X2 dengan X1 yang kita dapatkan hasilnya adalah 0,2037.
Dan ternyata nilai ini pun itu masih lebih besar dari epsilon. Epsilonnya adalah 0,04 ya. Karena lebih besar, maka dia masih dilanjutkan ke iterasi yang ketiga. Sampai nanti selisihnya itu kurang dari epsilon. Nah, iterasi yang ketiga berarti kita menggunakan hasil yang kita peroleh dari iterasi sebelumnya, yaitu X2 sama dengan 1,2963. Melanjutkan rumus iterasi utamanya yaitu X3 sama dengan X2 dikurangi Fx2 dibagi F aksen X2. Nah, X2-nya ini yang kita dapatkan dari iterasi yang kedua tadi, 1,2963. Kita kurangi dari Fx2 ya, berarti kan F dari 1,2963 yang rumusnya seperti ini, pangkat 3 kemudian dikurangi 2, dibagi dengan F aksen X2. Berarti sama dengan F aksen dari 1,2963 yang rumusnya adalah seperti ini. 3 dikali itu dipangkatkan 2, yang kemudian kita dapatkan nilai dari X3-nya adalah 1,2609. Nah, lalu kita hitung galatnya menggunakan rumus selisih dari dua nilai akar yang berdekatan, X3 dikurangi dengan X2, kita dapatkan hasilnya adalah 0,0354. Nah, nilai ini itu ternyata sudah kurang dari nilai epsilon 0,04. Sehingga kesimpulannya adalah kita bisa mendapatkan nilai akarnya. Yang mana akarnya? Akarnya adalah X3-nya ini ya, yaitu 1,2609. Nah, ini bedanya hasil akar pada metode terbuka dan tertutup. Kalau metode tertutup seperti kemarin, metode biseksi dan metode false position, itu hasilnya berupa interval ya. Jadi tidak berupa angka yang pasti berapa, tetapi hanya berupa interval. Nah, kalau dalam metode terbuka seperti Newton Raphson atau metode secant yang nanti akan kita bahas, itu hasil akarnya berupa suatu bilangan, ya, suatu nilai bilangan tidak berupa interval. Contohnya seperti ini, hasilnya adalah 1,2609, ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau contoh pertama tadi adalah gimana cara mengerjakan soal menggunakan cara manual. Kalau contoh yang kedua ini gimana cara mengerjakannya menggunakan bantuan software. Kalian nanti bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan Maple, Python, atau bahkan bisa juga menggunakan Excel ya. Tergantung yang kalian kuasai aja. Nah, yang kedua di sini perhatikan, gunakan metode Newton-Raphson sebanyak 5 iterasi untuk menentukan akar dari fungsi E pangkat min X dengan nilai dugaan awalnya X0 sama dengan 0. Jadi ada fungsi fx itu sama dengan E pangkat min X dikurangi X. Langkah pertama tentu kita cari turunannya dulu. Berarti turunan dari fungsi ini itu sama dengan E pangkat min X dikali dengan turunan dari min X, yaitu min 1, dikurangi dengan turunan dari X, yaitu 1. Maka ini menjadi min X pangkat min E pangkat min X dikurangi dengan 1 ya. Ini turunannya dari fungsi fx tersebut. Nah, selanjutnya kita tinggal melanjutkan atau menghitung nilai xi untuk masing-masing i-nya itu 0, 1, 2, hingga 4 ya. Kenapa 4? Karena ada 5 iterasi. Itu nanti dapat kita hitung dengan rumus seperti ini. Xi plus 1 sama dengan xi dikurangi. Nah, yang atas ini itu adalah rumus untuk fxi-nya. Yang bawah ini adalah rumus untuk turunannya, f aksen xi-nya. Nah, dari sini bisa kita gunakan Excel atau software yang lain ya untuk mencari sampai dengan iterasi yang kelima. Ini iterasi yang pertama. Ini pertama ya. Ini kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hingga nantinya kita bisa mendapatkan nilai dari XI-nya yaitu sama dengan 0,56714. 3290 dengan galatnya itu yang amat sangat kecil ya. Ini 10 pangkat min 8 nilai yang amat sangat kecil.
Jadi dari sini itu kita dapatkan akarnya adalah X-nya itu sama dengan 0,567143290 ya. Ini cara simpel ketika menggunakan bantuan dari software. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan. Walaupun metode Newton-Raphson itu seringkali sangat efisien, namun terdapat kasus di mana metode ini memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Nah, kurang memuaskannya ini yaitu dia membutuhkan iterasi yang sangat banyak dalam menentukan akar dari suatu fungsi non-linear. Contohnya pada contoh yang ketiga ini, tentukan akar positif dari fungsi fx sama dengan x pangkat 10 dikurangi 1 dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan nilai dugaan awalnya adalah 0,5. Nah, di sini saya menggunakan bantuan Excel untuk mencari nilai akarnya. Perhatikan iterasinya di sini ya. Iterasinya itu dilakukan sampai tak hingga kali, baru kita mendapatkan nilai akarnya, yaitu 1. Kenapa bisa seperti ini? Nah, di sini ada kesalahan dalam menentukan nilai dugaan awalnya atau X0-nya. Jadi perhatikan ya, dari hasil di samping, terlihat bahwa nilai X-nya ini sangat besar karena pemilihan nilai awalnya itu 0,5 kurang cocok. Sebaliknya, memilih nilai awal yang lebih dekat ke akar sebenarnya, yaitu 1, karena fx sama dengan x pangkat 10 min 1 itu mempunyai akar 1. Nah, jadi pemilihan nilai awal ini sangat penting dalam metode Newton-Raphson. Kenapa dipilih 1? Karena jelas akar ya, sebenarnya jelas akar dari fungsi ini itu sama dengan 1. Kok bisa? Nah, akar itu kan ketika fx-nya sama dengan 0 ya. Berarti x pangkat 10 min 1 ini sama dengan 0. Kapan X pangkat 10 min 1 ini akan bernilai 0? Ya jelas jawabannya itu pada saat X sama dengan 1 atau pada saat X sama dengan min 1. Ketika 1 kita masukin ke dalam rumus ini, maka 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dan ketika X sama dengan min 1 kita masukin ke dalam rumus ini, maka akan menjadi 1 dikurangi 1 juga akan sama dengan 0 ya. Jadi langsung kita pilih aja nilai dugaan awalnya itu sama dengan 1. Karena ini nanti akan berguna dalam menentukan banyaknya iterasi yang digunakan ya. Nah, di sini aja udah agak sedikit ngawur sih. Ketika kita mencari iterasinya nih, iterasi yang pertama, iterasi yang kedua. Di sini bilangan yang diperoleh itu sangat besar, 51,65. Sedangkan nilai akarnya itu cuma satu nih, bilangannya itu satu. Sedangkan iterasi yang kedua di sini itu kita mendapatkan suatu bilangan yang amat sangat besar yaitu 51. Kemudian baru mendapatkan 46, lalu 41, 37, 33 dan seterusnya hingga baru mendapatkan satu di iterasi yang keberapa ini ya? Yang banyak lah pokoknya baru kita mendapatkan nilai akarnya itu adalah sama dengan 1 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan mengenai metode Newton-Raphson? Silakan. Bagi yang mau bertanya, sangat saya persilahkan.